Shalom semuanya. Salam. Salam. Kayaknya masih 2 orang yang nyaut nih, yang di dalam ada ribuan nih. Yang nyaut cuma 2 orang. Ayo, mana semangatnya? Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Itu dong, harus semangat. Tunjukkan semangat kita sama Tuhan. Oke. Semangat. Nah, sebelum kita mulai, kita mau doa dulu ya. Boleh Cek Jenny, boleh bantu saya bawa doa? Ntar ya aku pindah tempat biar agak sunyi senyap dulu biar doanya bisa ini. Oke, siap. Saya ada Cak. Lagi nangis ya, biarin nangis sebentar. Oke. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami dapat hadir bukan karena keluarga kami, tapi karena anugerah-Mu dan kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami yang dapat memampukan kami untuk hadir pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang Kau berikan. Kami minta ya Tuhan untuk Kau hadirkan ya Mbak hadirat-Mu. Hadirat-Mu turun di atas setiap diri kami. Penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan semangat yang menggebu-gebu untuk menyembah dan memuji-Mu dan mencari-Mu. Penuhi kami dengan gairah dan sukacita yang membara yang untuk terus melayani-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami memulainya dengan hati kami, pikiran kami, tubuh dan roh dan jiwa kami. Kuduskan dan sucikan semua dengan kuasa darah Yesus. Tahirkan kami dengan curahan roh api Tuhan-Mu. Sehingga Kau layakkan untuk masuk di dalam hadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Cek. Haleluya. Untuk pujian pertama, hari ini kita nggak pakai slide, nggak apa-apa ya. Tapi ini lagu-lagunya lagu-lagu lama semua kok. Pasti tahu semua lah. Pertama kita angkat pujian penyembahan kita, aku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes, Lord. Kami mau cinta selamanya, Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Pakailah kami sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami mau cinta kepadamu, kami mau mengasihimu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi ya Tuhan, kami mau tetap patuh kepada firman-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Kita angkat satu
pujian satu lagi, pujian sukacita ya. Ini lagu anak sekolah minggu. Mama Nina kalau bawa pujian tuh kebanyakan lagu anak sekolah minggu. Kenapa? Karena lebih bergairah gitu kan anak sekolah minggu kan kalau nyanyi, wow, semua sukacitanya bener-bener diiniin semuanya. Kalau anak-anak kan, Amin. Gimana gitu. Jadi sama kayak kita. Jadi seperti anak kecil, kalau mau memuji Tuhan itu jangan malu-malu. Nyanyi aja terus, tepuk tangan apa, ekspresikan diri kita ke Tuhan gitu. Tuhan pasti senang banget ya kan. Kita Amin. bisa ekspresikan nyanyi lagu-lagu dunia gitu kan. Kenapa untuk Tuhan nggak bisa gitu kan. Jadi ayo semuanya kita angkat pujian kita. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Oke, pernah dengar ya? Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Oke. Siap? 1, 2, 3, ya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Tunggu, stop. Nanti ku-nya itu ganti nama masing-masing ya. Ku-nya itu ganti nama masing-masing. Rohku kan ganti nama masing-masing. Oke. Kalau namanya panjang disingkat aja. Namanya panjang disingkat aja. Oke. Biar gak ketinggalan nanti nyanyinya. Oke. Siap? Oke. 1, 2, 3, ya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi roh lesi kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi roh lesi kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu diratakan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Yes. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung tinggi diratakan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan, oleh rohku kata Tuhan. Siapa? Ada yang ngerti nggak maksudnya gunung? Gunung itu maksudnya apa coba? Ada yang ngerti nggak? Permasalahan. Permasalahan, pergumulan, apapun itu kata Tuhan, kita pindahkan, kita ratakan. Jadi biarlah Tuhan yang utama, biar semuanya kita ratakan, kita buang, kita ini Tuhan yang utama, biarlah Tuhan yang campur tangan ke segala pergumulan kita. Oke. Amin. Semuanya ada amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian penyembahan kita, janjimu seperti fajar. Haleluya. 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 Langsung ref Pak Gem, langsung ref. Janjimu seperti
fajar hari-hari. Yes, haleluya, haleluya. yang tiada pernah lama bersinar. Haleluya. Yes, Tuhan, haleluya. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Haleluya, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kita angkat pujian dari awal ketika ku hadapi. Haleluya. Ketika ku hadapi Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Yes, haleluya. Ku Ku tak mampu. Yes, Ku haleluya. tahu Ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan, tempat jawabanku. Yes, haleluya. Aku pun tahu ku tak tak pernah sendiri. Yes, haleluya Tuhan, haleluya. sebab Engkau Allah yang menggendongku. Yes, Kau yang selalu menggendong kami ya Tuhan. Haleluya. Tanganmu membelaiku, Cintamu memuaskanku. Yes. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Yes, haleluya, haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yes, Tuhan, fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Yes. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Yes, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu ya Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, janji-Mu Tuhan seperti fajar pagi hari Bapa. Tidak pernah terlambat Tuhan, tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu Tuhan tepat pada waktunya ya Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Dan Engkau mengangkat kami setinggi-tingginya Bapa. Yes. Engkau mengangkat kami. Kami tidak sampai tergeletak ya Tuhan. Engkau menggendong kami Tuhan. Engkau menggendong kami, Engkau mengangkat kami. Yes. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Biarlah kami menyerahkan segala permasalahan, pergumulan apapun itu ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau ya Tuhan Yesus yang mengangkat kami ya Bapa, yang menolong setiap kami ya Bapa. Haleluya. Oh semuanya indah pada waktunya. Pertolongan-Mu Tuhan iya dan amin. Janji-Mu iya dan amin. Bapa kami percaya Bapa, kami percaya sepenuhnya kepada firman-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Berkati setiap hati kami Tuhan. Oh berkati setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang rindu.
hati yang haus akan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kami semuanya boleh Tuhan Yesusku, menyerahkan semuanya ke dalam Haleluya. tangan-Mu. Kekhawatiran kami apapun itu Tuhan, kami tidak mau khawatir lagi. Kami mau Yes. sungguh-sungguh Tuhan mencari Amin. Engkau. Oh, Sungguh-sungguh Amin. mencari Yesus, wajah-Mu ya Yesus, Bapa. Yesus. Kami tidak Amin. mau Amin. terlena dengan dunia ini ya Tuhan. Yes. Kami Amin. mau Tuhan fokus. Kami mau fokus berlari ya Tuhan. Kami tidak Amin. mau hanyut Dalam akan nama dunia Yesus. ini ya Bapa. Tolong kami. Amin. Tolong kami Bapa. Bukan Amin. kuat dan gagah kami Tuhan. Haleluya, Tapi Yesus. Engkau bilang Tuhan, roh kami Tuhan, Kau berikan kekuatan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima Yes. kasih Tuhan. Terima Terima kasih, kasih Roh Kudus, Yesus. terpujilah namamu, Yes. terpujilah namamu Bapakku, haleluya. Yes. 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 Haleluya Terima Tuhan. kasih, Yes. Yesus. Haleluya. Layakan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan masuk dalam ruang maha kudus-Mu. Amin. Layakan Haleluya. kami untuk Haleluya. mendengarkan sebagian firman-Mu. Layakan kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa Yes, dosa-dosa God. Yes, kami Lord. Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan Yesusku, Syukur. Haleluya. berbuah dalam hati kami di tanah yang subur Tuhan, sehingga Tuhan menjadi terang Tuhan, menjadi garam bagi dunia ini, menjadi Yes. garam Amin. Tuhan buat teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami, mereka semua boleh menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. 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 Haleluya. Terima kasih untuk Mama Nina. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Toto. Puji Tuhan. Shalom. 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 Apa kabar? Baik Shalom. semua. Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan ya. Di sini hujan deras. Jadi maaf kalau mungkin ada sinyal yang terganggu ya. Jelas suara saya? Sangat jelas. Jelas. Sangat jelas ya. Oke. Beberapa hari yang lalu Tuhan juga berikan kesempatan untuk boleh melayani, tapi saya lupa nggak memperkenalkan diri. Jadi Pak Gembala yang memperkenalkan diri. Sekarang saya akan memperkenalkan diri ya, Pak Gembala. Oke, monggo, Pak. Ya, saya Pendeta Toto Kurniawan, saya pelayanan di Surabaya, Kota Pahlawan. Ya, Kota Pahlawan. Tepatnya di Jalan Banyurip, Kidul 287, Surabaya. Istri 1, kalau anak boleh 2 dan lebih ya. Kalau istri hanya 1 saja, jangan banyak-banyak. Anak yang nomor 1 usianya 16 tahun, SMK kelas 2. Yang kecil baru kelas 5 SD. Kalau istri asalnya dari Sangir Talaut, berbatasan dengan Filipina, daerah Manado tapi lebih dekat dengan Filipina. Kalau tanya ketemunya di mana Pak Toto, ketemunya di Surabaya, bukan di Talaut ya, tapi di Surabaya ketemunya. Saya berharap ini perkenalan. Kalau nggak dikenal nggak disayang. Kayak Bapak Gembala, Ibu Gembala kalau dikenalkan disayang. Ya, jadi saya harap Bapak Ibu sudah memperkenalkan saya juga sama kayak disayang Bapak Ibu Gembala ya. Haleluya. Puji Tuhan. Pak, mohon maaf Pak. Ada Bapak ke HP aja karena lebih terang wajah Bapak ke HP. Oh gitu. Iya. Siap. Saya ke HP aja ya. Iya. Oke. Kita akan lihat firman Tuhan dengan satu tema yang Bapak Ibu sudah tahu, yaitu hidup bagi Kristus. Sekali lagi sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Hidup Hidup Kristus.
Kenapa kok saya ambil tema hidup bagi Kristus? Ya, karena hidup bagi Kristus itu membutuhkan suatu komitmen. Sekali lagi, hidup bagi Kristus itu membutuhkan suatu komitmen. Seperti kayak kita menyatakan janji nikah dengan pasangan. Ya, janji sehidup semati, janji dalam suka maupun duka, janji dalam kaya maupun miskin, janji berhasil atau gagal. Jadi hidup bagi Kristus itu suatu komitmen kita kepada Tuhan. Kalau dalam pernikahan, itu komitmen kita dengan pasangan suami istri, ya. Saya berjanji, saya akan tetap. Nah, Bapak Ibu yang sudah menikah pasti tahu itu ya, pasti diucapkan ya janji nikah ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran firman Tuhan, saya ucapkan selamat Natal sebelum lupa. Menyosong tahun Selamat baru Selamat Natal. 2022. Sukses selalu di tahun yang baru, lebih bersemangat, Amin. lebih Yes. setia, lebih Amin. sungguh-sungguh. Amin. Puji Amin. Tuhan. Haleluya. Karena ini akhir zaman, tidak ada tempat yang aman. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu dengar bahwa kalau di Indonesia ada terjadi gunung meletus ya di Semeru, ya, dan juga ada banjir rob dan lain sebagainya, nggak ada tempat yang aman. Gunung pun meletus, di laut pun ada tsunami, di darat pun ada gempa bumi. Ya, nggak ada tempat yang aman. Tempat yang aman hanya di bawah kaki Tuhan. Amin. Tempat yang aman hanya ada di bawah kaki Tuhan. Oke, kita Amin. akan lihat ayatnya Filipi 1 ayat 21. Sekali lagi Filipi 1 ayat 21, saya sudah siapkan di slide. Bapak Ibu bisa melihat di sana, kita akan baca bersama-sama dan kita aminkan ya. Karena ini bentuk suatu komitmen kita kepada Tuhan. Oke, siap? Kita akan baca. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, hidup bagi Kristus itu suatu komitmen kita kepada Tuhan. Saya ajak saudara untuk melihat ayat selanjutnya. Saya hubungkan dengan Kolose 1 ayat yang ke-9. Kolose 1 ayat ke-9 berkata, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi hidup bagi Kristus itu hidup untuk mengetahui kehendak Tuhan. Kehendak itu sama dengan keinginan. Kehendak itu sama dengan kemauan Tuhan. Selama ini Tuhan yang memenuhi segala keinginan kita. Kita minta ini, minta itu, minta jodoh, minta diberkati, minta sukses dan lain sebagainya. Itu keinginan kita. Tapi malam hari ini kita fokus untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Kita fokus untuk mewujudkan keinginan Tuhan. Kita fokus untuk mewujudkan maunya Tuhan. Amin. Yes. Amin. Butuh komitmen. Butuh komitmen, butuh janji. Kalau kita nggak komitmen, ya sudah, hanya sebatas tema saja malam hari ini. Karena apa? Kalau kita nggak punya komitmen, ya percuma. Sia-sia apa yang kita bicarakan malam hari ini. Jadi sekali lagi kita harus komitmen sama-sama. Saya komitmen untuk hidup bagi Kristus. Amin. Amin. Komitmen hidup bagi Kristus. Coba kita mau lihat pendahuluan. Hidup bagi Kristus sangat sulit. Ya, oke, next. Hidup bagi Kristus itu saya katakan sangat sulit. Kenapa kok sangat sulit? Karena kita harus mematikan hak. Dan kita hanya mempunyai kewajiban.
Maksudnya apa, Pak Toto? Kalau Bapak Ibu kerja, ya kan? Kewajiban Bapak Ibu bekerja ya bekerja mulai jam yang sudah dijadwal, nggak tahu kalau di Hong Kong mulai jam berapa sampai jam berapa, saya nggak tahu. Kalau di Indo itu jam 8 sampai jam 4 sore, gitu ya. Nah, itu kewajiban kita bekerja. Kalau hak kita menerima apa? Upah, menerima gaji. Ya, sekali lagi, kalau hak kita menerima bagian kita, apa yang harus kita terima. Tapi hidup bagi Kristus tidak lagi. Kita nggak punya hak. Kita hanya mempunyai apa? Kewajiban. Kewajiban apa? Layani, sungguh-sungguh, setia dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Bentuk suatu kewajiban. Diberkati nggak diberkati nggak masalah. Yang penting aku mau hidup bagi Kristus. Siap untuk mematikan hak? Tidak Siap. lagi punya hak, Siap. hanya punya kewajiban toh. Nggak ada hak lagi kita. Mati hak kita. Yang kedua, hidup bagi Kristus, hidup untuk mewujudkan yang menjadi kehendak, keinginan, dan maunya Kristus dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, tujuannya untuk siapa? Untuk Kristus. Kristus. Setuju ya? Setuju. Apapun yang kita kerjakan dalam rumah tangga, tujuannya untuk Kristus. Kita mendidik anak, tujuannya untuk Kristus. Yes. Kita bekerja, tujuannya untuk Kristus. Yes. Kita ke gereja, kita ibadah, tujuannya untuk Kristus. Jadi semuanya fokusnya kepada Kristus. Yes. Yang ketiga, senangnya kalau kita mengetahui keinginan orang yang kita kasihi dan mewujudkan keinginannya. Ya, saya pakai contoh dulu ya, maaf. Pak Beni, Pak Gembala, sama Ibu. Pak Beni pasti akan merasa senang ya, memberikan hadiah yang sesuai dengan keinginan Ibu. Betul apa enggak Pak Ben? Betul, Pak. Betul. Iya, karena apa? Tepat sasaran. Ya kan? Tepat sasaran. Jadi pasti akan menjadi hadiah yang sangat istimewa. Suaranya, Pak? Ya, Oh, udah. Oke, kembali. sudah bagus, Pak. Sudah. Sinyalnya? Iya, Oke, sudah. ya. Saya kembali lagi ya. Iya. Jadi senangnya kalau kita bisa mengetahui keinginan orang yang kita kasih dan mewujudkannya. Kenapa kok saya katakan senang? Oh, pasti senang. Karena orang itu orang yang kita cintai. Orang itu orang yang kita sayangi. Jadi saat kita bisa mewujudkannya, itu suatu kebahagiaan tersendiri buat kita. Ya, kebahagiaan tersendiri buat orang yang memberi tadi. Seperti saya kasih kabar tadi Pak Beni, memberi hadiah kepada Ibu, tapi sesuai dengan keinginannya. Waduh, senang sekali saudara ya, pasti berbunga-bunga. Aduh, terima kasih cintaku, terima kasih sayangku, gitu ya. Pasti bahagia saudara, pasti bahagia karena apa? Itu terjadi, terwujud apa yang diinginkan. Nah, yang keempat, kita harus mengetahui kehendak, keinginan dan maunya Tuhan. Amin. Kalau kita bisa mewujudkan keinginan pasangan kita bisa mewujudkan keinginan suami, kita bisa mewujudkan keinginan istri, kita bisa mewujudkan keinginan orang tua, itu puji Tuhan. Malah lebih baik daripada itu kalau kita bisa mewujudkan keinginannya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mewujudkan keinginan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Oke, kita mau lihat sekarang. Romawi pertama. Hidup bagi Kristus adalah, nah, ini butuh komitmen lagi ya. Butuh komitmen. Hidup bagi Kristus itu hidup untuk memberi. Sekali lagi ya. Hidup bagi Kristus itu hidup untuk memberi, bukan menerima. Ya, sekali lagi, hidup untuk memberi, bukan menerima. Saya yakin jemaat yang ada malam hari ini jemaat yang dewasa ya, bukan jemaat yang kanak-kanak, yang biasanya hanya menerima,
menerima, dan menerima toh. Tapi hari ini, malam hari ini, kita mau memberi, dan memberi untuk Tuhan. Haleluya. Ya, Yes. memberi dan Yes. memberi untuk Tuhan. Kenapa? Itu orang-orang yang dewasa. Kalau anak-anak mintanya apa? Menerima, dan menerima. Saya yakin malam hari ini saya berbicara kepada orang-orang yang dewasa, yang siap untuk memberi kepada Tuhan. Haleluya. Siap Amin. memberi untuk Tuhan. Sekali lagi, yang pertama, kita lihat, memberi waktu untuk Kristus. Hidup bagi Kristus itu berani memberi waktu untuk Kristus. Bukan setengah waktu, bukan sisa waktu. Kebanyakan kita, maaf non sewu ya, permisi bicara kalau saya ngomong. Kita itu memberi waktu kita hanya separuh waktu. Bukan hanya separuh waktu, sisa waktu kita untuk Tuhan. Saya tanya, kita diberi Tuhan berapa satu hari? 24 jam. Ada kalanya ibadah seperti ini ya, istilahnya seperti ini. Ya sudahlah, saya cuci baju sudah, cuci piring sudah, mengasuh anak sudah, ngurus suami sudah. Masih ada sisa waktu saya, daripada saya nganggur, daripada saya diam-diam, tak ikut ibadah aja lah. Itu berarti saudara memberi sisa waktu saudara. Bukan waktu yang terbaik, apalagi mau ibadah. Sebelum ibadah saudara nonton televisi menjadi kesenangan saudara. Contoh kalau bapak-bapak ya, sukanya main sepak bola ya, suka sepak bola ya, Piala Dunia gitu ya. Malam-malam nonton, terus paginya ibadah. Maaf ya, kalau di tempat saya itu ada beberapa jemaat yang ibadah itu sempat tidur. Ya, sempat tidur. Karena apa? Sudah kelelahan mungkin nonton malamnya, nonton televisi, nggak tahu itu tinju, nggak tahu itu sepak bola, nggak tahu itu telenovela atau apa. Jadi mau ibadah, waktunya waktu yang sisa. Tenaganya juga tenaga yang sisa. Akhirnya firman Tuhan bisa masuk? No. Nggak ada berkat yang diterima. Hanya cuma ceklok, cuma absen ibadah. Non sewu. Berarti saudara belum hidup bagi Kristus. Kenapa? Belum bisa memberikan waktu yang terbaik untuk Kristus. Yes. Saudara sudah diberikan yang terbaik. Hidup Kristus sudah diberikan untuk saudara. Sekarang ini saudara hidup bagi Kristus. Yesus sudah mati buat kita. Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Bukan hanya waktu dia beri, tapi usia umur, maaf ya, tubuhnya, hidupnya untuk saudara dan saya. Dia mempersembahkan seluruhnya untuk saudara dan saya. Yes. Sudah diminta waktu aja 2 jam aja, aduh, nggak fokus sama Tuhan. Maaf ya, kita nggak fokus sama Tuhan. Katanya mau hidup bagi Kristus, katanya komitmen, ya harus diwujudkan malam hari ini. Amin. Amin. Ya. Hari ini kita harus wujudkan ya untuk memberi waktu kepada Kristus. Dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10 berkata dengan jelas, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ada pujian katakan, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Yes. 1 hari. Yes. 1 hari. Yes. Tapi kan 1 hari diperhitungkan sama Tuhan. Ada banyak waktu kita terbuang sia-sia. Ada banyak waktu kita terbuang sia-sia. Nggak ada gunanya. Tapi dikatakan firman Tuhan, lebih baik 1 hari aku ada di hadirat Tuhan. Yes. Yes. Amin. Yes. Kenapa? Kita menikmati pribadi Yesus. Yes. Kita menikmati pribadi Kristus itu. Hidup bagi Kristus. Beri waktu sepenuh untuk Kristus. Bukan setengah waktu. Bukan sisa waktu kita. Tapi sepenuh waktu kita. Yes. Yes. Oke ya. Setuju ya yang pertama. Hidup untuk memberi. Yang kedua, memberi apa? Tenaga untuk Kristus. Memberi tenaga untuk Kristus. Sudah ambil bagian dalam pelayanan? Oke ya, saya berharap semuanya sudah ambil bagian dalam pelayanan ya.
sudah terlibat, nggak tahu itu mungkin dalam bidang-bidang yang ada di pelayanan ini, semua sudah terlibat ya, memberikan tenaga. Bukan hanya separuh tenaga, tapi sepenuh tenaga, sepenuh pikiran kita untuk pekerjaan Tuhan. Agar banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Kristus. Amin. 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 Iya kan? Untuk memberi tenaga bagi Kristus. Yang ketiga, hidup bagi Kristus itu hidup memberi harta untuk Kristus. Mungkin saudara nggak bisa seperti, wah itu kan sulit Pak kalau seperti orang Majus, bawa emas, kemenyan dan emur, mahal Pak, saya nggak punya apa-apa. Hidup bagi Kristus itu berani memberi. Amin. Amin. Contoh aja ya, kalau mungkin ini rupiah, saya bilang ngomong ini rupiah ya, uang rupiah. Kalau uang dolar saya nggak tahu ya, uang rupiah. Di uang rupiah itu kalau uang kertas itu ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 20.000, ada 50.000, dan yang paling besar 100.000 ya, ada 75.000 juga, tapi jarang ya, ada 100.000. Kalau waktu persembahan dijalankan, ya ini kita ngomong jujur aja ya, ngomong jujur. Saat persembahan dijalankan, kalau di gereja ya, kita ngomong di gereja itu. Kalau sudah pelayan datang itu, yang dipilih yang mana? Jangan dijawab ya, malu-maluin nanti ya, malu-maluin. Soalnya realita kenyataan yang kami terima itu, maaf ya, 1.000 itu masih ada loh. 1.000 rupiah itu masih ada di kantong persembahan. 2.000, wah banyak. Kalau 5.000, agak jarang. Ya. Maaf, saya ini buka-bukaan aja lah ya, buka-bukaan aja ya. Apalagi maaf ya, kalau sudah warna biru sama warna merah, hampir tidak ada. Yang 50.000 sama 100.000. Kenapa berbeda gini? Kalau saya kasih 5.000 nggak ada beban. Kalau saya kasih 10.000 nggak ada beban. Tapi saat kasih 50 atau 100.000 berpikir, besok makan apa Rek? Kalau saya kasih ini 50.000. Ini uang tinggal satu-satunya 50.000 ini. Tinggal satu-satunya uang 100.000 ini. Ya kan? Ada banyak kali kita apa ya namanya? Sudah mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Sinyalnya ini bisa dengar? Dengar Pak, bagus Pak. Bagus Jelas ya? Pak. Iya. Jadi ada kalanya kita sudah mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Katanya itu bagi Kristus, tapi masih hitung-hitungan. Saat kita memberi, maaf ini ya, ada sedikit kasus. Ini kisah nyata ini ya, kisah nyata. Kisah nyata, ada seorang bapak yang masukkan uang, salah uang, saudara ya. Saat dia masukkan, mungkin dia lupa uang yang dikasih itu punya di saku kiri. Nggak tahu 5.000 atau 10.000. Dia kasih masukkan saku kanan. Itu 100.000. Dia sudah masukkan di saku kanan. Dia tanya sama bendahara, Bu, tadi ada uang 100.000 apa enggak di dalam? Oh ada. Kenapa Pak? Maaf salah ngasih. Dia bilang gitu. Salah ngasih, bukan 100.000 maksud saya. Ini loh yang 10.000 yang mau saya kasih. Jadi ditukar saudara ya. Yang 100 itu diambil, yang 10.000 dikasihkan ke bendahara. Ini kisah nyata di salah satu gereja ya. Saya nggak mau sebutkan salah gerejanya ya. Ada. Katanya hidup bagi Kristus. Hidup siap untuk memberi harta. Orang Majus jauh-jauh dari timur sana dia berjalan. Dia berjalan hanya di malam hari. Kenapa malam hari? Karena apa? Mereka mengikuti bintang. Yang diikuti bintang. Bintang itu adanya hanya di malam hari. Kalau siang hari tidak ada. Jadi mereka mengadakan perjalanan setiap malam mereka jalan. Kalau pagi sampai sore mereka istirahat. Mereka datang hanya kepada bayi itu yang telah lahir. Amin. Persembahkan Yes. kemenyan dan emur. Hari ini apa yang kau bisa persembahkan? Ada kalanya kita sudah bilang, ini yang terbaik. Tapi bagi Tuhan itu belum terbaik. Ini yang terbaik bagi saya. Belum. Lihat, perhatikan. Pada batas kemampuan kita masih dapat memberi untuk Kristus. Batas kemampuan loh, sudah nggak ada. Nggak mampu, sudah angkat tangan. Tapi bisa memberi untuk Kristus. Contoh janda Sarfat. Elisa. Dia datang kepada janda Sarfat. Dia bilang, tolong Bu, kasih saya air. Dikasih air.
Setelah itu minta lagi, Bu, tolong Bu, kasih saya apa? Roti. Saat hambanya minta roti, janda sarwa bilang apa? Saya nggak punya roti, hanya apa? Segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli. Macet, Pak. Halo? Bisa? Sudah, Pak. Oke, Sudah, ya, bagus lagi. tadi putus ya. Oke ya. Jadi hambanya tanya, saya minta roti. Janda sarwa bilang, saya nggak punya, hanya sedikit minyak dan juga sedikit tepung. Perhatikan, buat itu dan berikan dulu kepada siapa? Saya. Bisa memberi pada batas kemampuan seorang janda. Maaf ya, seorang janda. Hari ini memberi bukan tunggu nanti saudara berhasil. Memberi Amen. bukan tunggu saudara sukses. Amin. Memberi bukan nunggu nanti saudara berkelimpahan. Hari ini Yes. saudara juga bisa memberi untuk Kristus. Amin. Amin. Untuk pekerjaan Tuhan. Agar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Kristus. Haleluya. Ya, itu belajar untuk memberi. Ya, walaupun memberi bukan dengan kelimpahan, tapi di batas kemampuan kita, kita bisa sisihkan apa yang kita punya untuk Kristus. Amin. Selanjutnya, ya, bagian E sekarang. Hidup bagi Kristus yaitu Kristus berdaulat penuh atas hidup kita. Amin, saudara. Amin. Kristus itu berdaulat penuh. Kita nggak punya hak, hanya Kristus yang berkuasa atas hidup kita. Yes. Yes. Ada nama katakan apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kita. Karena dia berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Kenapa? Kristus berdaulat penuh atas hidup kita. Kita nggak berhak atas hidup kita. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua fokusnya hanya untuk Kristus. Amin. Bagian yang terakhir, hidup bagi Kristus yaitu Kristus kita jadikan apa? Prioritas dalam hidup kita. Amin. Yes. Kristus jadi pusat prioritas yang utama dalam hidup kita. Yang terutama. Bukan lagi pekerjaan. Bukan lagi tugas-tugas kita, tapi Kristus. Bukan lagi suami kita fokus kita. Bukan lagi anak kita fokus kita. Tapi Kristuslah yang jadi fokus kita. Prioritas kita. Mulai malam hari ini. Kristus jadi prioritas sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kristus jadi prioritas. Ada banyak kita sudah mulai pandangan kita semu dengan dunia ini. Dikabulkan, kita nggak bisa melihat Kristus menjadi prioritas kita. Ya. Sudah mulai kabur dengan kegelapan dunia yang begitu cemerlang. Ya kan? Kita sudah mulai nggak fokus sama Kristus, iming-iming dunia dan lain sebagainya. Sehingga kita nggak jadikan Kristus prioritas dalam hidup kita. Mulai hari ini kembali kepada prioritas itu. Yesuslah prioritas kita. Amin. Amin. Yang akan Amin. jadi prioritas kita. Bukan lagi pekerjaan, bukan lagi orang-orang di sekitar kita, tapi Kristus yang jadi prioritas dalam hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau lihat Bapak Ibu, kita maju, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak dan keinginan dan mau Tuhan dalam hidup kita. Ya, sekali lagi, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak dan keinginan dan mau Tuhan. Nah, kayak Pak Beni ya, pasti akan korek-korek sama istri. Ma, maunya apa? Kepingin apa? Gitu ya. Pasti akan tanya, berusaha tanya, nggak tebak-tebak. Saya pernah nebak. Ya, ini saya nebak. Ini yang saya alami. Satu saat saya pergi ke Jakarta. Ya, saya pergi ke Jakarta. Saya kepingin kasih oleh-oleh sama istri. Saya lewat Senen. Ya, stasiun Senen. Di situ ada pasar di Senen gitu ya, ada pasar di Senen. Ada nunggu 2-3 jam saya di situ, saya telepon sama istri, "Ma, saya mau kasih oleh-oleh ini, saya mau beli tas."
Saya ke Pasar Senen, saya cari di sana, tapi yang murah-murah, yang harga 50.000 atau 100.000, ya nggak mahal-mahal karena kantongnya pendek, kantongnya cekak gitu ya. Saya cari yang 50 atau 100.000, saya beli, harap-harap istri senang ya dengan oleh-oleh saya. Saya pulang, saya ngomong sama istri, ini loh Ma, oleh-oleh, ini hadiah gitu ya. Apa yang dikatakan sama istri saya? Wajahnya pun flat, dingin sekali gitu ya. Dia bilang, ini tas apa ini Pak? Di sini loh banyak. Di sini pun murah-murah. Dia bilang gitu. Aduh, perasaan saya ini nggak tepat sasaran ini ya. Ini nggak sesuai dengan keinginan istri saya. Aku bilang gini, waduh salah ini ya, salah ini. Jadi kalau saudara kepingin tahu, tanya dulu. Saya yakin Pak Beni akan tanya sama istri, Mah maunya apa gitu ya. Ya. Saat kita tanya, dikasih tahu, akhirnya kita beri, waduh satu kesenangan, ya, satu kebahagiaan buat kita ya, bisa mengabulkannya ya. Oke, kita mau lihat sekarang. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui kehendak, keinginan, dan maunya Tuhan dalam hidup itu dengan apa? Yang pertama, yaitu membaca dan merenungkan akan firman Allah. Saudara ingin tahu, selidiki, bacaan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Kalau saudara nggak pernah mendengar firman Tuhan, nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah merenungkan, bisa tahu keinginan Tuhan? Nggak akan pernah bisa. Sampai kapanpun nggak akan pernah bisa tahu. Kenapa? Nggak pernah menggali, nggak pernah tanya, nggak pernah dibaca. Mau tahu ingin Tuhan? Baca firman Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau, ada semua di situ. Yes. Yang kedua, kalau ingin tahu mau dan keinginan Tuhan apa, dengan apa? Banyaklah berdoa. Berdoa itu komunikasi kita sama Tuhan. Ngobrol. Ya, kayak kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini kok tanggal muda belum bayaran. Tuhan, kapan ini berkatnya datang? Ya kan ngobrol sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya kepingin ini, saya kepingin itu. Tuhan, saya kepingin naik gaji, naik pangkat, dan sebagainya. Itu ngobrol saat kita butuh. Tapi saat ini kita ngobrol bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan, kepentingan Kristus. Ngobrolnya gini sekarang, Tuhan maunya apa untuk saya lakukan? Gitu ya. Tuhan kepingin apa untuk saya kerjakan? Karena hidup saya sekarang ini hidup untuk Kristus. Untuk Kristus. Tanya sama Tuhan, berdoa, minta petunjuk Tuhan, apa harus kita lakukan? Amin. Saudara harus berdoa. Ya, harus berdoa. Kalau saudara nggak berdoa, nggak akan pernah tahu keinginan Tuhan. Nggak akan pernah tahu kemauannya Tuhan. Kalau saudara nggak pernah komunikasi sama suami maupun sama istri, tahu keinginannya? Nggak akan tahu ya. Nggak akan tahu saudara. Cuma tebak-tebak saja, nggak akan pernah tahu sampai kapan pun, nggak akan pernah tahu. Nggak akan pernah tahu. Makanya berdoa. Yang ketiga, kita minta pimpinan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu tahu segala-galanya. Karena Roh Kudus siapa? Ya pribadinya Kristus itu sendiri. Kalau saudara nggak minta pimpinan Roh Kudus, nggak pernah tanya Roh Kudus, ya nggak akan pernah tahu mau keinginan Tuhan. Ya, yang terakhir harus punya apa? Hikmat. Kita minta hikmat agar tahu kehendak dan maunya Tuhan. Coba kita mau lihat ayat-ayat ya. Kita lihat ayat-ayat. Yang pertama tadi apa? Membaca, merenungkan firman Tuhan itu Yosua 1 ayat yang ke-8. Berkata apa? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan apa? Beruntung. Memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan firman Tuhan. Oh ya, baca firman Tuhan, renungkan. Selanjutnya, yang kedua, banyak berdoa. Kolose 1 ayat yang ke-9. Kolose 1 ayat 9 berkata, sebab sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar
untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan apa? Sempurna. Mengetahui kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, keinginan Tuhan. Dengan apa? Berdoa. Amin. Dengan berdoa. Wujudkanlah keinginan Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Kristus. Amin. Lakukan yang terbaik untuk Kristus. Yang ketiga kita lihat ayatnya. Minta pimpinan Roh Kudus. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan apa? Keluhan-keluhan yang tidak terucap. Yang tidak terucapkan. Kenapa? Roh Kudus itu tahu segala-galanya. Amin. Tanya sama pribadi Roh Kudus. Jangan tanya sama Allah lain. Tanya sama pribadi Kristus. Melalui Roh Kudusnya. Yang terakhir harus punya hikmat. Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jangan lagi serupa dengan dunia ini, minta hikmat. Karena kita ini segambar dengan Allah, bukan segambar dengan dunia. Kita ini miliknya Allah, kita ini miliknya Kristus. Amin. 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 Kita ini miliknya Kristus. Saya yakin saudara akan jadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara Amin. akan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan disenangkan, saudara minta apapun akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Seorang bapak ya, kalau anaknya menyenangkan orang tua, saya yakin apapun yang menjadi permintaan anaknya itu akan dikabulkan. Yes. Mungkin nggak terungkap sama anak itu untuk minta ini itu, tapi bapak akan tahu. Apalagi bapak kita yang di surga. Dia tahu segala-galanya. Engkau belum pikirkan, engkau belum minta, dia sudah akan memberkati engkau. Yes. Dia sudah akan mengadakan segala yang engkau perlukan. Karena apa? Karena kita ini anak yang selalu apa? Menyenangkan hati orang tua kita. Menyenangkan hatinya siapa? Kristus. Oke. Apakah sulit mewujudkan kehendak? Next ya. Keinginan dan maunya Tuhan sulit apa enggak? Bapak Ibu. Bisa dijawab? Enggak sulit ya. Kalau mungkin anak kita minta sesuatu sulit untuk kita kabulkan? Enggak sulit. Seringkali kita aja yang merasa apa? Kesulitan. Kenapa kesulitan dalam Romawi 3 saya katakan? Perhatikan di sana. Apa sebabnya sehingga kita tidak bisa mewujudkan kehendak, keinginan dan maunya Tuhan? Kenapa? Katanya tadi enggak sulit untuk mewujudkannya. Karena apa? Yang pertama, kita tidak punya waktu untuk mewujudkannya. Sok sibuk, sok jadi orang penting, pengacara, pengangguran banyak Acara. Aduh, maaf Pak Gembala, maaf Bu, saya nggak bisa, saya shopping, saya jalan-jalan, diajak anak saya, diajak orang tua saya, ini itu, ya kan? Nggak punya waktu. Saudara kalau nggak punya waktu berarti saudara nggak bisa mewujudkan keinginan Tuhan. Sampai kapanpun. Pak Benny mungkin nggak tahu kapan ulang tahun Ibu. Coba kalau mamanya Ibu ulang tahun ya. Terus Pak Benny, maaf sayang saya nggak bisa datang. Sorry ya. Katanya sayang, katanya cinta sama istri. Tapi nggak punya waktu. Iya. Benar. Iya kan? Kita pun sayang cinta sama Tuhan. Berarti harus kita beri waktu yang terbaik untuk Tuhan. Yes. Amin. Iya kan? Bukan Amen. sisa waktu, bukan setengah waktu kita, tapi waktu kita khusus untuk Kristus. Amin. Amin. Khusus untuk Kristus, untuk pribadi Tuhan. Ya, saya berharap mulai malam hari ini kita punya waktu untuk Kristus. Kita Amin. punya waktu untuk berdoa. Kita punya waktu untuk beribadah. Kita punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kita punya waktu untuk saat teduh. Yang terbaik untuk Kristus. Amin, saudara. Amin. Iya, Amin. harus punya waktu. Ya, beri waktu yang terbaik. Jangan sisa waktu hidupmu. Karena hidup ini singkat. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Hari ini, malam ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Pergunakan waktu karena hidup ini adalah kesempatan.
Kesempatan yang terbaik, kita pergunakan terbaik untuk Tuhan. Yes. Ya, untuk Amen. Tuhan. Yang kedua, ada orang-orang beralasan sehingga tidak bisa mewujudkan apa menjadi keinginan Tuhan. Karena apa? Terlalu sulit permintaannya. Saya yakin permintaan Tuhan nggak sulit ya. Permintaan Tuhan nggak sulit ya. Sulit permintaan Tuhan? Enggak sulit. Pak Beni, permintaan Ibu sulit apa enggak, Pak? Tidak, Pak. Enggak ya. Sehingga bisa mewujudkan ya. Bisa, Nggak mungkin Pak. Ibu bilang gini, anu sayang, aku minta helikopter ya. Aku minta pesawat ya. Aduh, parkirnya di mana sayang gitu ya, begitu ya. Nggak ada tempat parkir, rumah aja masih seperti ini gitu ya. Nggak Iya. mungkin. Saya yakin permintaan Tuhan pasti bisa kita wujudkan ya. Amin. Kita Amin. bisa wujudkan. Tuhan kepingin apa? Firman Tuhan, berubahlah hidupku. Jangan lagi menjadi pencemooh. Jangan engkau membunuh iman saudaramu seiman. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berusaha. Dan banyak hal, ya kan? Keinginan Tuhan banyak hal. Dalam Alkitab banyak hal. Malam hari ini kita wujudkan menjadi keinginan Tuhan. Nggak sulit, nggak sulit. Kalau saudara ada kemauan, saya yakin bisa. Di tempat saya, Bapak Ibu, ada beberapa jemaat yang bilang maaf ya, baru keluar dari lembaga pemasyarakatan. Ya, berapa bulan yang lalu. Ya, karena kasus narkoba, ada kasus apa gitu ya. Ya maaf ya, tatonya itu banyak. Dan kebiasaan mereka kan maaf, minum, mabuk-mabukan, ngerokok dan lain sebagainya, ya, yang melawan firman istilahnya. Tapi saat mereka keluar, mereka komitmen. Mereka berusaha segini. Puji Tuhan, Bapak Ibu saya nggak ngerokok lagi. Waduh, senang saya saudara ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saya nggak minum-minum lagi. Hidupnya betul-betul berubah. Hari ini mereka ada di pelayanan. Mereka ada yang menjadi singer. Saya pakai. Mungkin di tengah masyarakat mereka jadi sampah masyarakat. Tapi di tangannya Tuhan hidup kita sangat berharga. Amin. Kalau Amin. kita mau menyenangkan Tuhan, hidup kita dilayakkan oleh Tuhan. Yes. Dilayakkan oleh Tuhan, semakin layak berkenan kepada Tuhan. Ya, permintaan Tuhan nggak sulit ya. Mau dilakukan, dikerjakan, berubah. Hidupku harus berubah. Mulai malam hari ini, aku mau menyenangkan orang yang saya kasih. Yaitu siapa? Kristus dalam hidup saya. Yang ketiga, penyebab kenapa kita nggak bisa mewujudkan keinginan dan maunya Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak punya cinta kasih. Coba kalau kita punya cinta kasih, waduh, pasti akan berkorban segala-galanya. Ya Bang ya? Kalau kita punya cinta kasih, kita akan berusaha berkorban. Ada istilah seperti ini. Lautan luas akan kuseberangi, gunung tinggi akan kudaki, banjir saya akan pulang. Karena di Surabaya ini sering banjir ya. Kalau hujan banjir gitu, kalau sudah hujan gitu malas ke gereja. Aduh, sudahlah. Pak, maaf Pak, rumah saya banjir. Katanya cinta Kristus, hidup pakai Kristus. Banjir sedikit aja pulang. Saya berharap coba malam hari ini nggak ada ya. Nggak mungkin banjir, masa di online gini banjir. Nggak ada banjir di sini gitu ya. Kalau di Surabaya banjir ya oke lah wajar gitu ya. Tapi kalau kita punya cinta kasih, pasti kita akan berusaha ya untuk mewujudkan orang yang kita kasihi. Sesulit apapun permintaannya, kita akan berusaha untuk mewujudkannya. Yes, Ya. amin. Kristus membuktikan. Amin. Kebutuhan Amin. manusia itu keselamatan. Karena dia cinta sama kita manusia. Dia memberikan, korbankan nyawanya untuk saudara saya. Yes, yes. Kenapa? Dia cinta sama kita. Masa kita nggak cinta sama Kristus? Dia sudah berkorban untuk kita. Kita juga berkorban untuk dia. Amin. Karena hidup Amin. kita untuk Kristus. Oke, next. Kalau saudara hanya ingin tahu apa yang Tuhan inginkan, ya Tuhan kehendaki dan Tuhan mau, tetapi tidak mewujudkannya, ya percuma. Cuma ingin tahu toh. Mungkin Pak Beni tanya sama istri, Ma, malam ini mau makan apa? Saya mau makan spaghetti. Oh, spaghetti ya? Ya, makan spaghetti. Oke. Duh,
Kok nggak berangkat saya? Katanya tanya mau makan apa malam hari. Iya saya tanya kan mau makan apa sayang, spaghetti. Saya pikir dibelikan. Cuma tanya dok. Ya percuma tanya dok. Gitu ya. Hanya tanya saja. Nggak dikabulkannya percuma. Hari ini kita akan mewujudkannya. Kita akan kabulkan. Amin. Amin. Bukan cuma Amin. tanya toh, tapi kita wujudkan. Ya, kita wujudkan. Oke, bagian yang terakhir. Bagaimana kita mewujudkan kehendak, keinginan dan maunya Tuhan? Sebenarnya itu simpel semuanya. Ya, dengan apa? Jadilah pelaku firman. Sama-sama dibuka mute-nya. Kita katakannya, jadilah pelaku firman. Saya hitung 3 kali ya. 1, 2, 3. Jadilah pelaku firman. 1, 2, 3 lagi. Jadilah pelaku firman. Amin. Setiap kita malam hari ini jadi pelaku firman. Amin. Yakobus 1 ayat 22. Sama-sama dibaca. Enggak apa-apa, mute-nya dibuka aja. Yang kita baca sama-sama. Yakobus 1 ayat 22. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Lihat, kalau kita tidak jadi pelaku firman, kita ini pembohong. Kalau orang Jawa bilang apa? Ngedabrus. Omong tok. Ya, teori. Iya kan? Cuma bisa teori, nggak mewujudkannya. Maaf, Amin. saya pakai belangkon ini. bukan untuk kaya-kayaan ya. Saya kepikir apa? Ini ada istilahnya. Belangkon ini apa? Ya, ada belangkon ya. Gajah dibelangkoni. Isok khotbah nggak isok ngelakoni. Tahu artinya? Gajah pakai belangkon, bisa khotbah tapi nggak bisa menjalani. Gajah dibelangkoni. Isok khotbah nggak isok ngelakoni. Tuhan kepingin setiap kita jadi apa? Pelaku firman, melakukan firman, jadi pelaku. Ya, jadilah pelaku firman. Oke, bagian terakhir sekarang. Bagian terakhir kesimpulan ya. Kesimpulan. Kehendak, keinginan dan maunya Tuhan menjadi kebahagiaan kita. Yes. Saat kita bisa mewujudkannya. Saudara ingin bahagia, simpel. Nggak pergi ke mall, nggak uang banyak, harta melimpah. Bahagia bukan ukuran itu saat ini ya. Malam ini ukurannya apa? Yaitu bisa membahagiakan Tuhan. Amin. Sekarang Amin. kita ganti ya menjadi kebahagiaan kita. Kitanya diganti nama sampean. Nama kita masing-masing ya. Kehendak, keinginan dan mau Tuhan menjadi kebahagiaan Toto saat kita bisa mewujudkannya, gitu ya. Kitanya diganti nama kita masing-masing. Setuju? Setuju. Oke, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Kehendak, keinginan dan mau mau Tuhan menjadi kebahagiaan Denny. saat kita bisa mewujudkannya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Allah kita Allah yang dahsyat ya. Akan menjadi kebahagiaan Toto. Akan menjadi kebahagiaan semua yang ada malam hari ini. Karena kita bisa mewujudkan maunya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya yakin hari ini setiap kita nggak ada yang terlewatkan dengan berkat Tuhan. Yes. Ya, nggak ada yang terlewatkan. Kalau kita hidup, kita mau hidup bagi Kristus ya. Kalau kita hidup, kita mau hidup untuk Dia. Amin. Agar Dia dipermuliakan dalam hidup kita. Yes. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Harus berkati. Ya. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Wow. Oh God, thank you so much. Tuhan, terima kasih luar biasa malam ini, Pak Toto, untuk firman. Saya sangat fokus, saya sangat antusias. Haleluya. Bahkan saya sangat ambisi. Terima Saya kasih. menyerap firman Tuhan yang disampaikan malam ini. Saya Terima tidak mau kasih, Tuhan. melepaskan Terima peluang kasih. itu. Ini sangat berharga sekali bagi saya. Terima kasih Tuhan. Sangat
Terima kasih untuk apa yang disampaikan Pak Toto bagi kami malam hari ini. Jujur saya secara pribadi sangat terberkati. Saya berkata di sini, yes, yes, yes. Seperti itu. Dan kiranya ini sebuah motivasi bagi kami, hidup bagi Kristus, dan ini sangat penting sekali untuk KJK Overseas. Tadi sangat ada disinggung tentang beri waktu untuk Tuhan yang terbaik. Beri tenaga untuk Tuhan yang terbaik. Beri harta, berarti semua hal kita beri untuk Tuhan. Wow, ini biarlah ini sebagai motivasi buat kita semua, jemaat overseas ini, Tiongkok dan juga di beberapa negara lainnya ketika mendengarkan firman Tuhan malam ini. Ya, jangan lewatkan kesempatan. Kata beliau tadi, hidup kita singkat. Yang sangat membuat saya terkesan adalah ada 2, 3 antaranya. Kebahagiaan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Itu kebahagiaan, bukan yang lain-lain, kata Pak Toto tadi. Cuma kebahagiaan kita melakukan keinginannya. Sampai diumpamakan tadi istri saya, kalau kita begitu kita menyenangkan pasangan istri saya memberikan sesuai keinginannya, tepat, dia bahagia sekali. Itu betul sekali, Pak. Tuhan pun kalau kita melakukan kehendaknya, pasti Tuhan senang. Saya percaya itu. Mari kebahagiaan kita itu melakukan kehendak Tuhan. Bukan harta Anda yang banyak itu. Bukan mobil mewah Anda di Cina sana, di Amerika, Australia. Bukan perusahaan Anda yang besar. Bukan deposit Anda yang gede. Bukan suami ganteng. Tetapi kebahagiaan kita adalah melakukan kehendak Bapa. Itu sangat menarik sekali bagi saya tadi. Terima kasih banyak, Pak. Kiranya ini berbicara untuk KJK Overseas. Luar biasa. Terkhusus Tiongkok. Ayo Tiongkok maju. Semangat mengiring Tuhan. Jangan kendor. Buat kebahagiaan Anda dan saya adalah melakukan kehendak Bapa. Ini sangat luar biasa tadi. Lalu tadi ada, saya lihat poinnya sangat menarik sekali. Sebenarnya kita bisa mewujudkan kehendak Tuhan itu. Benar, bisa. Kunci yang sangat memukau hati saya adalah cinta. Kalau kita mencintai Tuhan, waktu pasti kita kasih buat Tuhan. Pasti. Harta kita pasti kita kasih. Apalagi, semua sisi hidup kita pasti kita kasih. Pasti. Saya sangat menarik sekali mendengar firman Tuhan malam ini. Benar, saya sangat suka sekali. Terima kasih banyak Pak Toto. Diberkati pelayanan jenengan, ya, diberkati Tuhan dengan segala kebaikan yang dari Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin juga ditegur firman Tuhan malam ini, ya, tidak ada kata tidak layak kalau kita mau beri tenaga melayani Tuhan. Kita berusaha. Itu kata beliau tadi. Semua kita dilayakkan Tuhan kalau kita mau. Ini sangat terbakar saya, Pak. Saya terbakar sekali. Wow. Haleluya. Mari sesuai dengan tadi terakhir lagu yang dibuat Pak Toto di slide-nya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terakhir sebelum saya mau menutup hari ini, firman Tuhan yang sudah disampaikan Pak Toto sesuai dengan lagu ini. Jemaat Tuhan, selama kita hidup, mari kita menyembah Dia. Selama kita mau beri hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, bukan sisa, bukan bekas, tapi beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini. Tuhan, saya sangat diberkati lewat firman-Mu yang dibagikan oleh hamba-Mu. Tuhan, terima kasih. Ini berkat yang sangat istimewa bagi kami. Terkhusus hamba-Mu ya Bapa di surga. Ini akan membawa saya dalam kehidupan abadi dan menuntun hidup saya di dalam perjalanan sisa hidup ini di bumi. Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih. Kalau ini merupakan satu motivasi bagi kami. Bapa, biarlah ini semakin kami menyala-nyala, bergairah mengiring Tuhan dalam segala situasi. Dunia tidak bisa menarik kami terlena terhadap apa yang ada di dalamnya. Tetapi hati kami keluarga Jemaat Kristus Overseas, baik di Tiongkok, Indonesia, dan di beberapa negara lainnya, tidak terpikat oleh dunia, tapi terpikat hanya dengan satu, yaitu melakukan kehendak Bapa. Tidak ada yang lain yang membuat hati kami terpukau. Karena kebahagiaan kami adalah menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehadiran firman-Mu malam ini. Bapa. Tapi kalau ini merupakan satu teguran untuk KJK Overseas ini Tuhan. Bahwa selama ini kami tidak pernah sungguh-sungguh. Kami tidak memberikan fokus kami kepada firman Allah. Selama ini kami mengabaikan firman Tuhan. Selama ini kami tidak mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh saat beribadah. Kami malas berdoa. Kami malas baca firman Tuhan. Sehingga kami tidak mendapat apa-apa. Kami tidak mendapatkan titik terang firman Tuhan. Lalu kami menjadi orang yang buta. Tidak mengerti apa yang harus kami lakukan. Dengan firman Tuhan malam ini kami ditegur. Kami minta ampun. Kami mau koreksi diri. Kami mau bertobat. Kami mau maju semakin lebih baik lagi di kemudian hari. Malam ini Tuhan, kami mau mulai melangkahkan hati kami, pikiran kami, roh jiwa kami, tubuh kami menghadap Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau melembutkan hati kami ketika firman sedang menegur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Toto Kurniawan. Terima kasih Bapa, berkati pelayanan beliau. Jemaat yang beliau layani pun juga menjadi jemaat yang mau dengar-dengaran firman Tuhan. Jemaat yang mau diarahkan, dibimbing oleh hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berikan hamba-Mu. Haleluya. Berikan hamba-Mu ini Tuhan hikmat kebijaksanaan. Amen. Berikan hamba-Mu ini Tuhan urapan Allah. Amin. Haleluya. Untuk memimpin jemaat-Mu di sana Bapak. Dalam nama Yesus. Otoritas wibawa ilahi. Dalam Ketika nama hamba-Mu Yesus. berbicara di hadapan jemaat-Mu, mereka memiliki hati yang gentar. Amin. Ada impartasi kuasa ilahi yang akan Amin. mengubahkan mereka Tuhan. Sehingga pelayanan beliau Dalam nama semakin Yesus. hari semakin berdampak
bagi Ya. kerajaan Ya. Allah Amin. Ya. dimanapun mereka berada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan, Yesus. terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima Berkati kasih. setiap pelayanan-pelayanan yang mereka sudah bentuk sejak mulanya Bapa. Haleluya. Tuhan, Haleluya. berkaryalah dalam pelayanan mereka. Semakin nyata kebesaran, Dalam kemuliaan nama Tuhan Yesus. dalam pelayanan beliau. Terima kasih Tuhan. Berkati rumah tangga beliau juga Tuhan. Yesus. Hamba Yesus. percaya Amin. kebutuhan, pergumulan, semua Dalam yang nama dibutuhkan. Yesus. Hamba percaya baik kebutuhan jasmani dan rohani akan melengkapi pelayanan Yesus. Yes. dalam nama Tuhan Haleluya. Yesus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Roh Kudus membakar terus semangat beliau dalam melayani Tuhan. Amin. Apapun Haleluya. yang terjadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau menghampiri keluarga beliau Tuhan yang semakin menjadi berkat bagi Terima kasih. Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak beliau Tuhan. Bapa, Dalam nama berkat Yesus. kecerdasan roh, berkat memuliakan Tuhan. Semua yang dibutuhkan dalam Haleluya. keuangan juga Tuhan pasti mencukupkan. Terima kasih yang baik. Terima Amin. kasih Bapak. Haleluya. Suami istri yang harmonis, yang menjadi teladan bagi jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus. Bertahan. Terus mereka Tuhan kuat di dalamnya Bapak. Terima Amin. kasih. Terima kasih. Bapak, hamba melihat pelayanan beliau luar biasa. Tidak mudah. Beliau Terima harus kasih. berkatakan firman Tuhan seperti malam ini. Khotbah beliau selalu Haleluya. tajam. Haleluya. Khotbah beliau Haleluya. selalu didik jemaat Tuhan. Bapak, Yesus. satu sisi secara duniawi, secara daging, dilema Tuhan akan Dalam nama berdampak Yesus. kepada jemaat di antaranya. Apakah jemaat tetap dewasa Terima bertahan kasih. begitu mereka mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan beliau. Tapi di satu sisi, bagi mereka yang tidak mau didewasakan, mereka bisa tersinggung Yesus. firman Yesus. Tuhan yang mereka Yesus. dengar dari beliau. Di satu sisi mereka bisa melawan, berontak, mereka keluar Tuhan, dan itu memang terlihat ada yang keluar karena mereka tidak mau dibentuk, dididik dan didewasakan. Tetapi jemaat yang setia, hamba melihat dan hamba mendengar dari pernyataan beliau, mereka tetap bertahan dan mereka dewasa. Amin. Tuhan, hamba juga mau di KJK Dalam nama Yesus. contoh ini, mereka yang Dalam nama terseleksi, Yesus. mereka yang tidak mau Dalam nama mereka Yesus. tidak mau didewasakan, mereka pun keluar dari pelayanan ini. Bapak yang baik, hal yang sama terjadi bagi KJK Overseas ini Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, setiap keputusan kami, semuanya kalau itu berkenan di hati Bapak. Bapak sekalipun itu berat, tapi kami percaya hasilnya memuaskan hati Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Ini doa hamba-Mu ini Tuhan. Hamba tidak mengerti apa pergumulan hamba-Mu, Bapak Toto Kurniawan. Tuhan, aku percaya Tuhan ada bersama dengan beliau. Di Dalam dalam nama Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Dan hamba berdoa untuk seluruh keluarga jemaat Kristus Overseas dimanapun berada. Dalam nama Yesus. Ketika Berkati mendengarkan limpahkan firman berkat. Tuhan pada malam hari ini, Bapak, transformasi terus terjadi atas KJK Overseas. Dalam nama Yesus. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayanan ini milik-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu. Kami hanya pelaksana saja Tuhan Yesus sesuai yang Engkau kehendaki. Ya, Bahkan Yesus. Tuhan, Engkau yang mengambil alih seluruh pelayanan ini menjadi sesuai dengan apa maunya Tuhan. Amin. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Tuhan, sebentar hamba berdoa Tuhan juga untuk seluruh jemaat Overseas ini Tuhan. Biarlah jemaat-Mu yang belum percaya kepada Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Para suami-suami mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, bimbing arahkan mereka dengan cara-Mu atau melalui teladan para istri-istri ini Tuhan. Para ibu-ibu Kristen atau anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka menjadi teladan, mereka menjadi tertarik karena kelakuan daripada istri-istri mereka. Lalu mereka ikut datang kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur hamba-Mu. Terpujilah Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, jemaat Tuhan.
kita berterima kasih bersama-sama dengan Pak Toto. Yuk di unmute. Terima kasih untuk pelayanan beliau. Ayo mari kita katakan terima kasih Pak. Tuhan memberkati. Ayo mari silakan. Terima kasih. Terima kasih Ya, Pak Toto. sama-sama. Pak Toto. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Anda. Oke. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Kami sangat senang Pak Toto ada bersama dengan kami. Sangat senang sekali. Biarlah Tuhan yang membalaskan semua kebaikan, Amin. pengorbanan Toto malam Amin. hari ini ya bagi kami. Dan juga seluruh pengurus, mari tetap semangat, kata beliau tadi, sudah mengambil bagian dalam pelayanan? Nah, itu pertanyaan beliau tadi. Jadi yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, mari semangat terus melayani Tuhan. Ya, nah, sudah. Saya tidak ada loh main bisik-bisik sama Pak Toto sampaikan. Tidak ada loh. Tapi beliau tadi sampaikan loh. Jangan-jangan kan gitu. Ya dalam hati saya puji Tuhan. Gitu. Benar, saya tidak ada melaporkan apapun cerita untuk Pak Toto sampaikan. Enggak. Tapi itu untuk kebaikan kita. Murni itu Pak Toto sampaikan. Saya mau sampaikan buat kita semuanya. Kalau memang ini teguran, ayo kita mengoreksi diri, kita memacu diri kita semakin lebih baik. Ya, luar biasa ya. Ya, awalnya saya mau cerita sedikit sebelum kita mengakhiri. Beliau ini seorang gembala sidang di salah satu gereja GPDI namanya. Ya, GPDI. Nah, beliau ini sering bercerita, berbagi bagi kami ya. Kami sering ke gereja beliau karena satu payung mission care kami ada masuk di dalamnya. Jadi ketika kami kumpul, beliau berbagi pelayanan, gitu cerita, gitu pengalaman-pengalaman beliau. Beliau ini juga dilema, tetapi harus menerapkan firman Tuhan. Nah, dengan teguran firman Tuhan, ketegasan beliau, ya tidak ada jemaat yang keluar dari pelayanan beliau karena nggak mau dididik, nggak mau dinasehati atau digembalakan. Ya keras gitu. Yang lebih membuat saya terpukau dengan Pak Toto ini ya. Jadi berkat gitu. Beliau ini sempat diatur sama jemaat itu. Kayak gitu. Diatur karena lumayan soal keuangan diberikan. Pensupport lah. Jadi akhirnya Pak Toto ini dicoba untuk diremote lah istilahnya begitu. Dikendalikan, dinasihati, tidak mau. Akhirnya keluar jemaat ini mendirikan persekutuan lagi. Coba bayangkan jemaat. Hebat ya. Mendirikan persekutuan. Nah, tapi beliau ini tidak masalah. Berbesar hati. Gitu kan. Tapi mau gimana? Harus disampaikan ketegasan itu. Nah, tapi beliau bilang tidak masalah bagi beliau. Beliau tersenyum dan terus mengasihi jemaat itu dan mendoakan mereka. Nah, begitu. Jadi kita berbagi pengalaman cerita pelayanan. Nah, lalu saya ingat beliau ini bilang begini. Nanti kalau saya bilang, Pak, ayo dong berbagi sharing firman dong untuk pelayanan kita. Wah, saya nggak tahu bahasa Inggris. Tenang Pak, orang Indonesia kok Pak. Cuma bahasa Mandarin memang belum, saya bilang. Belum Pak, saya bilang. Terus, lah, kalau saya menyampaikan khotbah itu pedas-pedas, kata Pak Toto. Kalau saya sampaikan firman Tuhan itu pedas-pedas loh, kata beliau. Oh, enggak apa-apa Pak, biasa. Di KJK Overseas itu juga terima firman itu pedas-pedas Pak. Dibanting-banting pun Pak, saya bilang. Nanti mereka nggak sakit hati. Enggak Pak, sampaikan saja Pak, saya bilang. Gitu. Karena beliau ini menyampaikan khotbah pun begitu juga kepada jemaat beliau, pedas-pedas gitu. Wah, gitu kan. Nah, jadi tidak masalah Pak, yang penting firman Tuhan, saya bilang. Ya, jadi itu latar belakangnya seperti itu. Oke. Jadi terima kasih banyak lagi Pak Toto, Tuhan memberkati. Ya, sama-sama. Ya, membalaskan berlipat ganda. Ayo kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Ayo saya menyerahkan kembali ke Pak Toto. Mohon doa berkatnya bagi kami semuanya. Monggo Pak. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur
untuk segala kasih anugerah-Mu yang Tuhan sudah beri. Hari ini kami terberkati oleh Tuhan. Yes. Hari ini kami boleh diberikan semangat, Yes. semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Yes. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, Papa Penny sama istri. Berkati pelayanan, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Jiwa-jiwa yang ada semakin hari semakin fokus kepada Tuhan, Amen. semakin cinta kepada Amen. Tuhan. Dan kami percaya pekerjaan Tuhan memenangkan jiwa-jiwa sampai ke ujung bumi. Di Yes. dalam nama Yesus. Yes. Mampukan urapan otoritas yang daripada Tuhan mengurapi mereka. Jemaat-jemaat semua diberkati pekerjaan. Hubungan Yes. suami istri berikan damai Yes. kita yang daripada Tuhan. Anak-anak mereka diberkati sekolah maupun kuliah diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu Amin. yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tidak ada perkara yang sulit. Semua Tuhan akan buat berhasil, sukses, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Yes. Kami belajar menyenangkan, menyukakan hari Tuhan. Kalau hati Tuhan disukakan, kami percaya berkat Allah akan dilimpahkan kepada kami. Amen. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yes. Terima kasih Bapak. Kami percaya hari ini menjadi hari yang diberkati Tuhan. Hari ini kami boleh bersemangat menerima segala janji-janji Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapak. Segala puji hanya bagi Tuhan saja. Mari kita angkat tangan dan kita mau terima berkat kepada Tuhan. Yes. Di malam kepada Bapa, cinta kasih, perhatian, kasih sayang Kristus, persekutuan penyertaan, urapan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Tuhan Amin. Yesus memberkati. Memberkati.